tiada halangan suatu apapun. Semoga amal rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatul ummah di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, suatu saat sahabat Rasul Abdullah bin Mu'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pertama, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu amal yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah." Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari tiga keterangan di atas ada salah satu amaliyah yang teristimewa, luar biasa menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu manakala ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak pernah mengherdik berkata-kata kotor kepada kedua orang tuanya, sering memberikan senyum kepada orang tuanya dan membuat orang tuanya bersenyum bangga atas tingkah laku anaknya. Sering kita, kadang di antara kita ingin kehidupannya sukses, masuk surga, tapi kita lupa ada satu amalan yang bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan itu. Kadang kita lupa, sering menyakiti kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak membuat bagus kepada orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin di antara kita ada yang usahanya kurang sukses, atau mungkin keluarganya, rumah tangganya kurang tenang, kurang berkah, rezekinya juga kurang berkah. Mungkin pada suatu saat dahulu kita pernah menyakiti kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita bertingkah laku yang membuat orang tua kita kecewa tanpa kita sadari, atau mungkin jarang kita membesuk, menjenguk kedua orang tua kita karena kesibukan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rohima anfu rojulin," celaka dan menyesal. Rohima anfu rojulin, rohima anfu rojulin, celaka dan menyesal seorang anak yang menjumpai salah satu atau keduanya, kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak bisa mendapatkan surga karenanya. Artinya orang tua masih bersama dengan kita, tapi kita tidak bisa membuat orang tua kita tersenyum, membuat orang kita bangga akan ucapan tingkah laku yang kita lakukan. Banyak sekali di zaman sekarang ini seorang anak yang mengherdik kepada orang tuanya, padahal jangankan mengherdik, mengucap aja untuk orang tua itu dilarang.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita ini ada orang tua yang lebih minim dari segi ekonominya dibanding kita. Juga banyak orang tua di antara kita ini yang ekonominya lemah, pendidikannya juga sangat rendah. Sejelek apapun orang tua, serendah apapun pendidikan orang tua, kita tetap wajib menghormat. Jangan-jangan orang tua dulu tidak sempat belajar karena sibuk memikirkan kebahagiaan kita, atau jangan-jangan orang tua kita dulu tidak sempat menabung untuk menanam modal sehingga ekonominya lemah jauh di bawah kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin kita masih sering menjumpai ibu kita sholat pakai mukena 5 tahun yang silam masih dipakai saat ini untuk sholat, atau ayah kita sholat pakai sarung yang 5 tahun silam dia beli masih dipakai pada saat ini waktu sholat, atau mungkin ibu kita pakai kacamata kusam untuk membaca Al-Quran. Alangkah teganya kita kalau kita tidak mau berbagi kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, ridallahu fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhtu walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Marahnya Allah, bendunya Allah tergantung dengan bendunya dua orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita salah satu atau kedua-duanya telah meninggal dunia? Apa yang kita lakukan untuk keduanya? Pertama, doakan orang tua kita. Jadilah kita anak yang soleh, jadilah kita anak yang solehah, agar doa-doa kita terkabul mendoakan kedua orang tua kita. Jadikanlah orang tua kita di alam sana bangga akan tingkah laku kita selama di dunia. Yang kedua, teruskan kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan baik orang tua kita. Dulu orang tua kita rajin ke masjid berjamaah, ikuti, laksanakan kita. Atau dulu orang tua kita ketua yayasan untuk pendidikan agama, ketua yayasan pondok pesantren. Teruskan perjuangan orang tua kita. Jangan sampai amaliyah baik orang tua kita tidak sanggup diturunkan ke anak-anak, otomatis kepada kita. Selanjutnya, apa yang kita berikan kepada kedua orang tua setelah beliau meninggal? Jaga silaturahim kepada sanak famili, handai tolang, teman-teman akrab orang tua kita terdahulu. Seandainya ada teman-teman akrab ayah ibu kita yang masih hidup, jauh jaga silaturahimnya agar orang tua kita tersenyum, bangga akan tingkah laku kita selama hidup di dunia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, intinya mari di momen-momen Ramadan ini kita jaga baik hubungan kita kepada orang tua. Jangan sampai kita mengherdik, berkata kotor, bahkan bertingkah laku yang tidak sopan sehingga membuat kecewa orang tua kita. Insya Allah sebentar lagi kita ada THR ya Bu ya Pak.
Berbagilah kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita ini tidak bisa memberi pakaian, tidak bisa memberikan uang saku untuk cucu-cucunya karena anaknya diam, nggak mau mengasih sedikit kepada orang tua. Orang tua tidak butuh harta benda bagi kita, namun butuh perhatian bagi kita kepada orang tua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hanya itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wal afu minkum wastaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.